PUPR gelontorkan 110 miliar rupiah untuk perbaiki jalan rusak penyangga IKN. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, menggelontorkan 110,2 miliar rupiah untuk memperbaiki jalan rusak di daerah penyangga Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Adapun ruas jalan yang dimaksud adalah Jalan Daerah Akses Wisata Goa Batu Tapak Raja di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menuturkan penanganan jalan-jalan daerah yang rusak tersebut sesuai dengan instruksi Presiden, Inpres, Nomor 3 Tahun 2023 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah. Kami ingin memastikan bahwa Inpres jalan daerah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo harus mulai Juli 2023 ini. Menurut saya sudah kita mulai semuanya, termasuk pada ruas jalan ini, katanya melalui keterangan resmi, Minggu 30 Juli. Lebih rinci, biaya 110,2 miliar rupiah itu terdiri dari penanganan jalan akses wisata Goa Batu Tapak Raja sepanjang 9,7 km dikerjakan dalam 2 paket pekerjaan, yakni akses wisata Goa Batu Tapak Raja 1 sepanjang 4,8 km dengan kontraktor PT Duta Mega Perkasa dengan nilai kontrak 34 miliar rupiah. Lalu, perbaikan jalan akses wisata Goa Batu Tapak Raja 2 sepanjang 3,5 km dengan kontraktor PT Pesona Jaya senilai 33,2 miliar rupiah. Basuki menargetkan perbaikan jalan ini bisa rampung pada Desember 2023 mendatang. Selanjutnya, ada perbaikan Jalan Riko Maridan sepanjang 6,5 km dengan nilai kontrak 43 miliar rupiah. Ketiga ruas tersebut merupakan jalan daerah pada kawasan penyangga IKN Nusantara. Lebih lanjut, Basuki menyampaikan perbaikan jalan akses wisata Goa Batu Tapak Raja mulai dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, BBPJN, Kalimantan Timur, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR setelah terkontrak 25 Juli 2025 lalu. Jalan ini terhubung dengan Jalan Nasional Samboja Sepaku menuju kawasan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara dengan destinasi wisata Goa Batu Tapak Raja, termasuk permukiman transmigran Semoy Sepaku di Desa Wonosari. Menurut Basuki, jalan tersebut adalah jalan milik Kabupaten Penajam Pasar Utara yang melayani jalur transmigrasi. Karenanya, di daerah tersebut banyak perkebunan, pertanian, dan peternakan. Kalau jalannya baik, tentu akan mudah membawa hasil perkebunan dan pertanian. Saya berharap nantinya dari kawasan ini bisa menghasilkan dan mengirimkan dengan mudah seperti telur, ayam, hingga sayuran ke kawasan IKN, pungkas Basuki. Jokowi promosi 34.000 halahan di IKN ke pengusaha Cina. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia telah menyiapkan 34.000 hektar lahan di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, Kalimantan Timur, bagi sektor usaha. Kepada para pengusaha Cina, di Chengdu, Jokowi mengatakan lahan ini khusus dipersiapkan bagi investor IKN. Lahan ini akan didedikasikan khusus bisnis di sektor kesehatan dan pendidikan. Ada 34.000 ha lagi yang sudah siap lahannya dan bisa dimasuki oleh investor untuk properti, kesehatan rumah sakit misalnya, untuk pendidikan universitas dan untuk infrastruktur, kata Jokowi pada pertemuan dengan pengusaha Cina yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, dikutip Minggu, 30 Juli 2023. Menurut Jokowi, pengembangan IKN pada tahun ini akan difokuskan kepada sarana kesehatan, pendidikan dan data center. Tahun depan, sesuai rencana, pemerintah akan mulai pindah bertahap ke IKN. Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah menyiapkan skema pemindahan ASN, TNI, Polri pada tahun 2024 ke IKN. Setidaknya ada 16.990 orang yang dipindahkan. Tidak hanya IKN, Jokowi juga berharap investor swasta juga bisa masuk pada proyek prioritas yang tengah didorong pemerintah.
seperti ekosistem kendaraan listrik, hingga energi hijau. Di bidang EBT saya ingin mendorong agar investor dari Cina juga masuk di bidang ini karena potensi di Indonesia untuk EBT ada 434.000 megawatt, katanya. EBT ini mencakup proyek hidropower, matahari, tidal wave, angin, geothermal. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, memastikan proyek Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur masih sesuai rencana. Progres konstruksi saat ini mencapai 36%. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengungkapkan pembangunan IKN Nusantara tahap 1 masih terjaga sesuai dengan jadwal pelaksanaan. Beberapa pembangunan bahkan berjalan lebih cepat daripada rencana, seperti Istana Negara, Kantor Presiden, dan penataan Sumbu Kebangsaan. Hal ini disampaikan Basuki saat meninjau progres pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur pada Jumat, 28 Juli 2023, lalu. Di depan kawasan Istana Presiden terdapat plaza dan lapangan upacara. Kami harapkan tempat upacara sudah selesai akhir Desember ini, ungkap Basuki dalam keterangannya, dikutip Senin, 31 Juli 2023. Sementara itu, untuk Istana Negara dan Kantor Presiden ditargetkan selesai pada Juli 2024. Sehingga Jokowi bisa melakukan upacara kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2024 di IKN. Sedangkan Istana Negara dan Kantor Presiden akan selesai pada Juli 2024. Insya Allah jika Presiden berencana upacara pada 17 Agustus 2024, sudah bisa, imbuhnya. Upacara HUT RI 2024 di IKN, pembangunan Istana Negara ditarget selesai Juli tahun depan. Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara, (OIKN), Agung Wicaksono mengatakan bahwa perayaan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, Kalimantan Timur, menjadi titik awal perpindahan Ibu Kota Negara secara bertahap dari DKI Jakarta ke Nusantara. OIKN berharap target upacara detik-detik proklamasi 2024 di IKN terwujud. Disitulah sebuah titik mengawali perpindahan secara bertahap Ibu Kota Negara dari Jakarta ke IKN Nusantara, ujar Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono dalam diskusi daring yang dipantau di Jakarta, Ahad, 30 Juli 2023. Menurut Agung, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaporkan bahwa progres pembangunan IKN Nusantara mencapai 36% dan berjalan sesuai rencana. Adapun pembangunan Istana Presiden telah mencapai 23% atau berjalan sesuai rencana. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan pembangunan Istana Negara dan Kantor Presiden selesai Juli 2024, sehingga Presiden Jokowi dapat melakukan upacara 17 Agustus 2024 di Ibu Kota baru tersebut. Basuki menuturkan di depan kawasan Istana Presiden terdapat plaza dan lapangan upacara. Ia berharap pada akhir Desember 2023 tempat upacara itu sudah selesai, sedangkan Istana Negara dan Kantor Presiden beres pada Juli 2024. Sehingga insya Allah jika Presiden berencana upacara 17 Agustus 2024 sudah bisa, kata Basuki saat meninjau progres pembangunan infrastruktur dasar IKN, Kalimantan Timur, Jumat pekan lalu, 28 Juli 2023. Basuki berujar progres konstruksi infrastruktur dasar IKN tahap 1 telah mencapai 36% dan seluruh kegiatan masih terjaga dari sisi jadwal pelaksanaan, on schedule. Menurut Basuki, pembangunan infrastruktur IKN berjalan sesuai dengan jadwal pelaksanaan, bahkan ada beberapa progres pembangunan yang lebih cepat dari rencana seperti pembangunan bangunan gedung Istana Negara, Kantor Presiden dan penataan Sumbu Kebangsaan. Infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan di KIP ini merupakan modal bagi otorita IKN Nusantara untuk membangun kepercayaan publik dan menarik investor untuk berinvestasi, ujar dia.
Menteri PUPR Basuki mengatakan konstruksi untuk pembangunan gedung-gedung perkantoran BUMN, Bank Indonesia, rumah sakit dan hotel juga segera dimulai di IKN. Selanjutnya Menteri Basuki juga meninjau pembangunan rumah tapak jabatan menteri dengan progres 18,26% dan kantor Kementerian Koordinator 1 mencapai 9,8%.